Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Adakah teman kalian yang belum bisa masuk dalam kelas meeting ini? Masih ada Bu. Masih ada siapa anak? Putri Putri sama Ridhoi sama Udin ya? Udin hilang lagi ya? Oke, mungkin sudah ya. Oke, baik. Kita sambil menunggu Putri sama Ridhoi bisa join kembali, mulai aja ya. Oke, untuk memberikan semangat kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita gaungkan visi SMK Wedasim dulu ya, sambil kita menggerakkan tangan kita agar kita bisa rileks, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Ya, baik ya. Visi SMK Wahidasim, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlu sunnah wal jamaah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik anak-anak. Minggu kemarin kita mempelajari terkait dengan tes cerita sejarah. Adakah yang masih ingat kemarin kita mempelajari terkait dengan materi apa? struktur teks sejarah Bu. Tes cerita sejarah. Oke, pintar ya. Kalian masih ingat ya? Oke, Anam dan teman-teman yang lain. Oke, sudah menjawab. Berarti kalian sudah ingat bahwa minggu kemarin kita mempelajari struktur teks cerita sejarah. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan analisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu saya screen dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua, menjelaskan makna kias pada teks novel sejarah. Jadi nanti mekanismenya kalian akan menganalisis ya. Intinya nanti kalian objeknya adalah bisa menganalisis dan menjelaskan makna kias. Jadi nanti selama proses kegiatan pembelajaran ini, ingatkan lagi bahwa keaktifan kalian selama proses pembelajaran akan Ibu nilai. Jadinya aktif itu sangat penting sekali. Kalian menjawab, menanggapi, bertanya, semuanya itu akan Ibu rangkum dan akan Ibu nilai dalam lembar penilaian proses ya, dalam proses pembelajaran. Jadi keaktifan kalian sangat penting. Oke, baik anak-anak, apakah sudah paham? Paham Bu. Paham Bu. Itu ada tulisan, coba kalian simak baik-baik. Baik ya. Nah, nih sebelum kita nantinya mempelajari terkait dengan analisis kebahasaan, ada yang tahu ini Ibu kasih peringkat awal ya.
izin Bu. Oke, siapa Ferdi? Oke, silakan nak. Terdapat tulisan 22 Mei 2011 karena frasa tersebut menunjukkan keterangan waktu lampau. Oke, baik ya. Dalam video tadi terdapat tulisan 22 Mei 2011 Jakarta ya. Di sana adalah frasa Ferdi itu sudah menggunakan penunjukan frasa lampau ya, bermakna lampau. Jadi 22 Mei 2011, sedangkan kita kan sekarang ada di 2020. Berarti kejadiannya adalah pada saat 22 Mei 2011. Jadi itu adalah hal yang sudah terjadi. Jadi itu termasuk ke dalam makna lampau. Oke, Bunda Ferdi. Adakah yang lain? Oke, masih sekitar awal. Nanti kita akan temukan apakah kalian dari kegiatan pembelajaran ini bisa memahami. Nah, kita lanjut saja ya nak ya. Selanjutnya, kita mulai masuk ke kegiatan inti. Selanjutnya, coba kalian cermati cuplikan teks berikut. Ini ada cuplikan 1, cuplikan 2, cuplikan 3, cuplikan 4. Nah, ini ya. Jadi ada dua hal tadi ya. Ada dua hal. Yang pertama, tugasnya adalah kalian temukan ciri-ciri kebahasaan pada cuplikan teks 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah coba kalian diskusikan makna kias, ada kata kias dan peribahasa pada cuplikan di atas. Nah, bahan ini sudah Ibu berikan pada saat minggu kemarin ya di Google Classroom. Jadinya kalian sudah membaca dan juga Ibu sudah membagi kelompok ya. Jadi kalian sudah mengerjakan ini terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran sinkron kita pada pagi hari. Jadi Ibu ingin kalian mempresentasikan ya kira-kira analisis kebahasaan kita sejarahnya gimana. Selanjutnya makna kias yang kalian temukan dan maknanya itu apa silakan dipresentasikan. Jadi silakan antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan nanti dipresentasikan. Dan teman-teman yang lain atau kelompok lainnya itu menanggapi. Bagaimana, paham anak-anak? Oke, Ibu stop share dulu biar kalian nanti bisa presentasi. Ya, Ibu dipersilakan. Siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Ini sudah Ibu multiple presentasi. Oke. Mohon izin Bu. Oke, silakan Iis. Iis dari perwakilan kelompok berapa? Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan terlebih dahulu. Oke, silakan. Silakan. Saya akan mempresentasikan tentang analisis cuplikan teks novel sejarah. Oke. Cuplikan pertama, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung asrama telah menyelesaikan tugas. Kalimat tersebut bermakna kata lampau. 2. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengungkapkan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Kalimat tersebut bermakna kata lampau. Cuplikan kedua, setelah juara gulat, pergi sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kata setelah merujuk pada konjungsi temporal. Oke, baik Iis. Iis langsung menyebutkan saja katanya ya, karena ini kan menyangkut durasi waktu ya. Langsung aja ke
dalam Ulang. apa, Is? Apa? Yang cuplikan ketiga 1, Ya, ada kata apa ini? artinya bermakna sangat sedih. Oke, kata ungkapan ya. Lanjut. Ya, yang kedua, tulang punggung bermakna sandaran atau sumber kekuatan. Oke, baik. Yang ketiga, membeku bermakna diam saja. Oke, selanjutnya. Cuplikan yang keempat tentang bahasa Jawa, Gema Lipa Loh Jinawi Kerta Tata Raharja, yang bermakna paribasa Gema Lipa Loh Jinawi Kerta Tata Raharja adalah paribasa Jawa hidup makmur aman tentram. Oke, selanjutnya. Ameng-ameng nyawa yang bilang ameng-ameng nyawa bermakna bermain-main dengan nyawa. Oke. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya presentasi yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1. Ibu persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 2, 3, dan 4 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1. Persilakan. Oke, ya oke, Fitri dari kelompok berapa? Sebentar, suaranya Fitri. Mohon izin, saya Ainun Fitri, perwakilan dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pada kelompok 1 yang berpresentasi dengan sangat baik. Saya hanya menambah sedikit dari temuan kelompok 1, yaitu pada bagian cuplikan 2, kelompok 1 hanya menyebutkan kata pada. Menurut kelompok kami, kata hubung atau kondisi temporal yang terdapat pada kalimat ini adalah yaitu pada saat pada kata sementara itu saja Bu tambahan dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, wah, bagus sekali ya. Kalian sudah menerapkan karakter saling menghargai pendapat orang lain. Kalian juga sudah memberikan masukan atas kekurangan dari kelompok yang sedang presentasi. Oke, baik sekali ya. Beri tepuk tangan semua untuk kelas 12 multimedia 1. Oke, baik. Baik anak-anak. Nah, kalian telah menjelaskan kebahasaan pada cuplikan teks novel sejarah. Kalian juga sudah praktik hal tersebut. Adakah yang mau menjawab pertanyaan riset awal ibu tadi dan juga menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Adakah yang ingin menyampaikan? Kira-kira kalian apakah sudah menemukan apa saja kebahasaan dari teks sejarah yang telah kalian analisis ya? Ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Apa kalian sudah menemukannya? Oke, baik. Ini sepertinya Fadil yang ingin menjawab. Oke, Fadil silakan. Kebahasan kita atau novel sejarah ada itu. Oke. Yang satu adalah kalimat bermakna lampau. Dua, penggunaan yang menyatakan urutan waktu. Tiga, penggunaan kata kerja material. Empat, penggunaan kalimat tidak langsung. Lima, penggunaan kata kerja mental. Enam, penggunaan dialog. Dan tujuh, menggunakan kata sifat. Oke, baik sekali adalah menggunakan kalimat tidak langsung, ya. Penggunaan kata kerja mental. Yang keenam ada dialognya, jelas karena ini adalah novel sejarah, jelasnya ada dialognya. Yang ketujuh adalah penggunaan kata sifat. Oke ya, Nana ya, baik sekali. Oke, apakah kalian
Ali. Baros, oke Ali Baros, silakan Ali Baros. Saya manfaat mendeteksi sejarah adalah kita bisa mengkaji nilai-nilai kehidupan dan yang bisa kita jadikan hikmah dan pelajaran bagi kita di muda untuk menghadapi masa depan. Oke, baik. Namun sejauh ini tidak ada masalah. Oke ya. Ali Baros sudah menyampaikan bahwa di kegiatan refleksi ini dia mulai menemukan manfaatnya dari kegiatan pembelajaran ini. Manfaatnya adalah kita sebagai generasi muda ya bisa mengambil pelajaran ya hikmah dari setiap pesan moral ya yang telah diilustrasikan, digambarkan dan diceritakan pada teks novel sejarah. Baik sekali Ali Baros. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah mungkin ada yang masih belum jelas? Sudah paham? Paham, Bu. Karena tadi Ali Baros sudah menyampaikan manfaat dari kegiatan pembelajaran ini, Waktu juga sudah menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Berarti itu secara umumnya kalian sudah berhasil ya untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian juga sudah menganalisis, kalian juga bisa menjelaskan makna kias ya. Oke, baik. Anak-anak, tugas selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran sinkron ini ada kegiatan pembelajaran asinkron, yaitu kita masuk ke dalam Google Classroom ya Nak ya. Jadi kalian membaca kembali novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Kemudian analisis unsur kebahasaannya. Ini sudah Ibu siapkan formatnya. Itu kutipan teksnya itu yang mana yang seperti analisis tadi. Tetapi ini adalah tugas mandiri. Tadi kalian sudah diskusi, kalian sudah menemukan kaidah bahasanya. Sekarang kalian tugas mandiri. Ada novel yang berjudul Kemelut di Majapahit. Kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian kalian kirim lagi ke Google Classroom. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lembar penilaian presentasi ya yang tadi sudah Ibu bagi. Teman kalian yang sudah tampil dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya tadi sudah tampil. Kalian menilai bagaimana penampilan dari masing-masing kelompok tadi ya, perwakilan presentasi teman-teman kalian tadi. Bagaimana dia menyampaikan dan sebagainya yang sudah ada di rubrik lembar penilaian presentasi. Jadi ada berapa yang dikumpulkan nanti? Ada berapa nak? 7. Apa tugas? Ada 2 tugas. Yang pertama tugas analisis, yang kedua yang dikumpulkan adalah lembar presentasi ya. Ya, ada berapa tugasnya yang dikumpulkan di Google Classroom? 2. Ada 2. Oke, bentar ya. Sejauh ini adakah pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu kegiatan pembelajaran sinkron kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran asinkron ya. Masuk ke Google Classroom. Apabila ada yang belum jelas nantinya ketika mengerjakan tugas, kalian bisa chat di diskusi di kolom Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Paham, Bu. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri dulu ya kegiatan pembelajaran sinkron kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa akhir pelajaran dan
Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai dokumentasi kita foto terlebih dahulu ya. Wajah manis dan senyum. Oke. Gayanya ini ya. Ini, Bu. Oke.